Shalom NDCU! It's so good to see you guys here again. Mana yang bersuka cita, mana suaranya? Haleluya. Sebelum memulai ibadah ini, kita mau membuka hati kita. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tiada batasnya. Amin. You've been so good to us, Lord. And we're so grateful for you. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. So when I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you loved me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? We call you Savior, Lord. Come on. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you
you Jesus. Atas kebaikan-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu yang telah menyertai kami. Sekarang kami ingin memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Sertai kami Tuhan, dan semua yang percaya, semuanya katakan, amin. And this youth sudah siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari bersukacita atas kebaikan Tuhan. Come on. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan-Nya tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kasih-Mu begitu sempurna untuk kami Tuhan. Haleluya. Come on guys, sing with me. Apapun yang ku alami, kebaikan-Mu, selalu ada kebaikan-Mu. Setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, Penyertaan Tuhan selalu ada, Ben. penyertaan-Nya tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Sing it. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. One more time, come on. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Yang bersukacita, mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sudah siap bernyanyi buat Tuhan? Sing. Para 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 Come on. para para Kami percaya masa depan kami aman dalam Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan. Coba.
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita nyatakan kuasanya. Kita percaya kuasa Tuhan tiada tandingannya. Amin. Come on, clap our hands. Sing it out. Masih semangat memuji Tuhan? Setiap kita percaya Tuhan kita adalah sahabat kita, amin. Let's go. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku
percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena apa? Karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan. Are you ready? Cara besar yang Ku jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di diriku. Sumber kuatku. Orang-orang kemuliaan hanya bagi namanya. Siap lebih lagi buat Tuhan. Semuanya nyatakan hidup yang Ku pilih buat Ku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Come on, lift your hands. Karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, oh, Ku dapat lakukan apa? Cara besar yang Kau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Serukan namanya. Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Are you ready to praise Jesus even more? Come on, clap our hands. Let's go. Sing it out. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di mana? Sisiku. Sumber kuatku. Lanjut. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat kami Tuhan. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari persilakan untuk duduk kembali. Hai, shalom semuanya. Welcome back to Youth News.
Aku Maria dan kali ini aku nggak sendirian. Aku bareng sama Jeva Natanio. Dan kita di sini akan kasih informasi mengenai Youth News selama 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, kita mau kasih informasi nih, ibadah kita tuh ada di mana aja sih? Ibadah kita akan ada di setiap hari Sabtu di APL Tower lantai 8 jam 4 sore. Dan hari Minggu di Living Word jam 11.30 siang di lantai 2. Buat kalian yang nggak bisa hadir secara onsite, jangan sedih karena kalian bisa ibadah lewat YouTube channelnya NDCU. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lainnya dengan cara scan QR yang ada di layar. Nah, buat teman-teman yang mau kasih secara cash, bisa banget dengan cara ambil amplop persembahan di depan ruang ibadah dan bisa langsung masukin ke kotak persembahan di depan ruang ibadah juga. Mari membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Hai, kami membuka audisi musik kembali. Untuk kalian yang memiliki bakat dalam bermain alat musik, bisa cek informasi berikut ini. Audisi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, pukul 10 pagi di ruang Megasa NDC Central Park. Informasi mengenai audisi bisa kalian baca selengkapnya pada form pendaftaran melalui QR Code pada tampilan layar berikut ini. Pastikan kalian mempersiapkan audisi ini dengan maksimal ya. Apabila ada pertanyaan lanjutan, dapat kalian ajukan pada PIC melalui kontak WhatsApp yang tertera. Ayo bersama menyalurkan bakat yang Tuhan beri. Shalom guys, NDC Present Worship Team sedang membuka audisi pelayanan di bidang singer. Bagi teman-teman yang ingin join pelayanan, berikut adalah details persyaratan, waktu, dan juga lokasi audisi. Bagi teman-teman yang ingin join audisi pelayanan singer, bisa langsung aja nih scan QR code yang ada di sini. See you guys at the audition. God bless you. Nah, setelah ibadah jangan pulang dulu karena kita akan ada circle. Yes, betul banget. Di circle, kerohanian kita juga bisa digembalakan bersama-sama dengan baik. Nah, itu dia Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Kita mau datang kembali ke hadirat-Nya. Kita mau menyembah nama-Nya. Begitu baik bagi hidup kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau pengharapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari nyatakan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Mari naikkan pujian ini.
Tuhan. Kau yang selamatkan kami Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita nyatakan bersama-sama. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya. Angkat tanganmu, katakan, apakah ku balas? Yes Lord, serukan segala kebaikanmu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan dengan apa kita akan membalas Engkau Tuhan. Untuk segala berkat-Mu. Untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kita semua. Mungkin kadang-kadang kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri Tuhan. Tapi di sini Tuhan kita mau menyatakan. Kita menyerahkan diri kita Tuhan. Guide us Lord. Karena kebaikan-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan apa yang akan kami balas untuk kebaikan-Mu. Mari semua kita nyatakan lagu ini sekali lagi. Dengan apa akan ku balas, yes Lord, segala kebaikan. Come on, lift up your hands to Him. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
bagi Tuhan kita. Haleluya, we're grateful Jesus, bersyukur karena pada sore hari ini kami boleh berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapi nanti yang menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami berdoa supaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita dan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jemaat silakan duduk. Hype bus, singers, worship leader stay dulu, pemain musik. Guys boleh gak kita kasih apresiasi tepuk tangan bagi mereka. Lihat mukanya yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Semua gak dibayar, gak digaji, gak dapat PK tapi melayani Tuhan. They're amazing. Yang di backstage juga amazing. Lihat ke belakang guys. Backstage itu PR-nya banyak banget. Thank you guys. Dan circle leaders, ushers, you guys are amazing. Silakan duduk sekarang. Richie temenin gue depan. By the way Richie ini minggu terakhir guys. Karena dia habis sekolah pilot. Yes captain, no captain. Alright. Dan hari ini bukan gue yang share firman Tuhan. Karena hari ini kita kedatangan special guest. Atau tamu spesial. Orangnya ini kelihatannya muda. Emang muda sebenarnya, tapi kelihatannya muda. Pelayanan di di NDC. Dari zaman NDC itu namanya masih Nafiri Allah dan masih Ruko di Granville. Sekarang datang dengan keluarga anak-anaknya, langsung aja kita panggil ke depan. PDP Trisasono Kimas. Kita kasih tepuk tangan guys. Thank you Pastor Jeremy. Shalom. Shalom NDC Youth. Wah ini memang luar biasa kalau khotbah di Youth ya. Kayaknya auranya tuh semangat semua. Saya kayaknya benar kata Pastor Jeremy kelihatan jadi lebih awet muda nih ya. Oke, nah tema besar kita pada bulan ini seperti yang kalian sudah tahu adalah The Secret of Praise and Worship. Nah khusus minggu ini saya akan menyampaikan satu tema dengan judul Worship in the House of God. Kalau teman-teman NDC Youth suka dengan judul, saudara bisa catat, judulnya adalah Worship in the House of God. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman NDC Youth, bahwa sebenarnya pada dasarnya setiap kita dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah. Sadar tidak sadar setiap kita dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah. Nah, tetapi pada prakteknya banyak terjadi kesalahan, saudara. Kita bisa lihat ada yang menyembah apa? Pohon, binatang, apalagi patung atau apapun, saudara. Nah, kalau zaman-zaman ngetren sekarang, kita bisa menyembah apa? Menyembah kepada sesuatu yang kita suka. Apa? Saya nggak tahu apa itu mobil, motor, atau sesuatu yang hobi kita, bahkan kadang uang, kita juga bisa jadi penyembahan kita. Karena kita lebih suka kepada uang kita. Bahkan kadang kepada diri sendiri saudara, bisa juga. Ada gak di sini yang sedikit-dikit suka ngelihat kaca, benerin dulu, rapiin baju, hati-hati. Bisa jadi suatu penyembahan juga buat kita. Nah Tuhan itu gak ingin kita seperti itu. Nah kita lihat dari zaman dulu, kalau kita baca Alkitab, di kitab Kejadian, saudara akan menemukan hal-hal tentang penyembahan. Yang pertama kali kita bisa lihat Kain dan Habel. Pasti teman-teman yang di sini udah tahu cerita Kain dan Habel dong? Tahu dong? Nah bagaimana Habel mempersembahkan persembahan, lalu dia persembahannya diterima oleh Tuhan, tetapi Kain tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Ya kan? Ada lagi nggak cerita lain? Ada di Kejadian lagi tentang persembahan. Kita baca yuk. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah saudara-saudara, kalau kita baca dan kita tahu
dari zaman kejadian sudah ada penyembahan. Nah, kita diciptakan untuk menyembah. Menyembah siapa sebenarnya? Kalau kita sadar, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tuhan adalah tetap Tuhan, walaupun kita tidak menyembah Tuhan, Dia adalah Tuhan yang pasti akan selalu menjadi Tuhan, saudara. Nah, tapi kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, saudara lihat tadi di ayatnya apa? Apa yang terjadi? Saat Nuh mempersembahkan dan persembahannya diterima oleh Tuhan, Tuhan ada respon yang Tuhan berikan. Ada respon yang Tuhan berikan kepada teman-teman yang disiut di sini. Saat kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka Tuhan memberikan respon. Apa Tuhan bilang? Aku tidak akan membinasakan manusia lagi katanya. Sekalipun dari sejak lahir manusia itu jahat, aku tidak akan membinasakan. Saat kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka ada respon yang keluar dari Tuhan. Hasilnya untuk kita, tanpa kita meminta. Tuhan memberikan hasil saat penyembahan kita baik di mata Tuhan. Nah, kalau di perjanjian lama, teman-teman tahu bahwa kalau untuk memberikan persembahan, kita tuh harus bawa apa? Bawa kambing, bawa domba, bawa burung. Bayangkan di sini ada kambing, ada domba, ada burung di sebelah. Bingung nggak tuh? Terbang-terbang, ya. Kita bersyukur kalau Tuhan itu sudah ada. Makanya Rasul Paulus berkata apa di Perjanjian Baru? Kita buka Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita baca kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Roma 12 ayat 1 itu berkata begini. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Apa kata bahasa Indonesia sehari-hari? Karena Allah begitu sangat baik. Allah itu sangat baik buat kehidupan kita semuanya. Kalau kita harus sadar kalau Allah itu sangat baik, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan baik. Saya percaya kurang baik apa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita tahu saat kita lahir ke dunia, kita ini adalah dosa. Kalau teman-teman yang disiut baca, dosa itu adalah upahnya adalah maut. Karena Tuhan sangat baik buat kita, makanya kita yang harusnya mati, binasa, Tuhan berikan keselamatan. Kita yang harusnya hidup dalam kutuk, Tuhan berikan berkat. Kita yang harusnya hidupnya jauh dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, Tuhan sambung kembali lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita seperti orang yang diberikan semua oleh Tuhan. Dan Allah itu begitu baik, sangat baik buat kita. Simpelnya begini nih, teman-teman yang disiut. Saya kasih contoh seperti ini. Saya nggak kenal sama teman-teman yang disiut. Satu hari random di jalan, misalkan saya ketemu siapa nih? Pastor Jeremy deh. Saya ketemu Pastor Jeremy. Saya nggak kenal dia juga nggak kenal saya, nggak ada utang. Saya datang ke Pastor Jeremy, saya bilang, J, ini 2 juta buat lu. Responnya JJ apa? Thank you kok. Betul kan? Thank you ya kok ya. Pasti kita keluarin respon, thank you ya. Ini serius nih 2 juta. Bener ini 2 juta buat lu. Dia ngomong thank you kok, gua kasih lagi 2 juta. Ini 2 juta lagi. Dia ngomong lagi, thank you kok. Serius ini bener buat gua 2 juta. Bener. Ini serius nih 2 juta. Bener. Dia ngomong thank you banget kok. 2 juta lagi gua kasih. Ya kan? Begitu kasih 2 juta lagi dia ngomong thank you lagi. Ada respon yang keluar. Ya, padahal saya belum kasih JJ 2 juta tapi dia udah senyum-senyum kan. Itu belum dikasih loh. Apalagi kita kasih. Ya kan? Itu belum dikasih loh. Udah senyum-senyum. Nah, balik nih. Tuhan itu begitu baik buat kita. Allah itu sangat baik. Dia memberikan semua kasih kita gratis. Coba teman-teman yang disiut di sini tarik nafas dalam-dalam. 3, 2, 1. Ya luar biasa tuh yang nariknya kenceng banget tuh. Ya. Lihat udara yang kita hirup gratis.
dari Tuhan. Bayangkan kalau kita harus bayar. Atau bayangkan kalau Tuhan kecilin oksigen. Bisa bayangin gak muka lu orang semua gimana? Ngap-ngap. Kita gak ada oksigen, Tuhan baik, Tuhan kasih. Hari ini Tuhan kasih kita kesehatan gratis. Bisa bangun pagi, bisa ada di sini untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Semua dalam keadaan baik, gratis Tuhan berikan semuanya. Nah, kalau kita tahu bahwa apa kata Rasul Paulus berkata apa? Karena Allah sangat baik, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti mau memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah kita, penyembahan kita, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Saat ibadah dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan, tadi apa? Ada respon yang terjadi. Ada respon Tuhan buat teman-teman yang disiut di tempat ini. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya untuk menjadi seorang penyembah yang baik? Atau bagaimana caranya beribadah yang baik dan menyembah Tuhan yang baik? Supaya Tuhan berkenan atas semua dalam kehidupan kita. Nah, yuk kita belajar. Yang pertama, saudara, untuk menjadi seorang yang penyembah yang baik atau beribadah yang baik itu seperti apa? Yang pertama, ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan. Untuk menjadi seorang yang benar-benar kita bilang Allah itu baik, kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan. Berarti kita harus apa? Ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan. Ada nggak firmannya? Yuk kita baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap orang menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan untuk kita berkumpul bersama di mana? Di rumah Tuhan. Seperti hari ini nih. Saya dan saudara ada di tempat ini bersyukur. Kita mau sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan dengan baik. Dan hadirat Tuhan saya percaya ada di tempat ini. Ya, ada lagi nggak ayatnya? Yuk kita baca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah sampaikan semua saudara, bahwa betapa pentingnya untuk kita bersatu hati, kita beribadah di gereja. Tapi COVID ini membuat orang itu berubah semua. Pertanyaannya lagi, apakah ibadah online itu boleh apa enggak? Atau ibadah online itu sebenarnya diperbolehkan enggak? Jawabannya simpel kok. Ibadah online boleh kalau itu tidak memungkinkan untuk kita beribadah secara onsite. Tapi kalau kita sudah diberikan kesehatan, gak ada apa-apa lagi. Ayo, firman Tuhan berkata apa? Kita kumpul di rumah Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Jangan lakukan ibadah online. Ayo teman-teman NDC Youth di sini yang biasanya selama COVID ibadah online. Coba cek diri sendiri. Apakah kita benar-benar ibadah dengan baik? Apakah kita ibadah sambil pegang handphone lagi tiduran? Apakah kita ibadah sambil duduk ngemil makanan? Kadang bau-bau makanan yang lagi dimasak orang tua kita atau mbak di rumah. Belum lagi duduk lagi dengar pujian ternyata ada Gojek yang bel. Kita harus ambil Gojek. Apakah itu sebuah ibadah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Hanya teman-teman yang di Youth yang tahu. Dan saya tahu pasti kebenaran akan firman Tuhan itu kalian mengerti. Oleh karena itu penting untuk kita bisa hadir secara onsite hari ini. Dan saya bersyukur hari ini anak-anak muda di tempat ini luar biasa dengan semangat, antusias, mau hadir secara onsite, mau ibadah tadi loncat-loncat, memuji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di sini. Saya bersyukur masih muda, masih semangat. Nah, saya harap saudara-saudara atau teman-teman NDC Youth, saya terbiasa dengan saudara-saudara. Kalau ganti teman-teman NDC Youth jadi agak ini ya, jadi harap dimaklumin.
Nah, saya berharap kalau teman-temannya ada yang masih online, yuk online aja untuk onsite. Ya, jangan lagi online. Saya tahu di sini semua remaja. Saya ambil contoh. Saudara-saudara remaja pasti suka dong dengan sesama lawan jenis di tempat ini. Apakah saudara lebih suka berpacaran secara online daripada onsite? Ada yang suka online pacaran di sini? Kalau ada luar biasa banget loh. Pasti saudara lebih suka onsite kan? Bisa melihat wajahnya yang unyu-unyu begitu. Yang manis, yang bisa membuat saudara tertawa, senyum. Ya kan? Dibanding online, telepon. Begitu pula lah dengan Tuhan. Kadang Dia rindu kita hadir sungguh-sungguh untuk beribadah, memuji, menyembah Dia di rumahnya. Dan kita bisa rasakan hadirat, kita terkoneksi dengan Tuhan. Jadi sekarang kita udah tahu teman-teman yang di Siut, kalau ada yang ngajak ibadah online, jawabannya harus apa? Apa? Jangan ya dek ya, jangan dek ya. Bisa ya? Oke, kalau ada yang ngajak ibadah online jawabannya apa? Jangan ya dek ya, jangan dek. Nah, bagus. Masuk khotbahnya. Oke, lanjut. Yang kedua, gimana caranya supaya kita beribadah dan menyembah Tuhan yang baik? Yang kedua, ibadah yang bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Kisah para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kalau kita sudah beribadah di rumah Tuhan, kita datang itu untuk mau diajar. Jangan datang ke sini dengan motivasi yang lain. Kita datang ke sini tuh benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau tahu kebenaran akan firman Tuhan, dan kita mau diajar. Nah, jangan yang ke sini karena tadi lawan jenis yang kita suka. Saat kita lagi menyembah Tuhan kan. Ku pandang wajahmu. Dia mandang wajah yang itu. Ya, iya cantik banget. Gemes, ganteng banget. Ya, tapi enggak fokus lagi. Fokusnya bukan pada pengajaran. Fokusnya kepada lawan jenis yang disukai oleh dia. Nah, cek. Jangan kita ke gereja tetapi kita tidak mau diajar. Apalagi handphone. Itu paling sering tuh. Instagram masuk lah, DM lah, WA lah. Kita terganggu akan hal itu. Kita sibuk balas dulu deh. Sehingga saudara atau teman-teman yang di Siut, saudara lagi. Tidak tahu lagi pengajaran yang benar. Firman Tuhan tuh jadi, bentar gue balas dulu ini siapa nih yang naksir gue nih gitu kan. Dibalas dulu, jangan. Kalau kita sungguh-sungguh mau beribadah yang baik, beribadahlah untuk kita mau diajar, mau dibentuk. Kalau perlu catat firman Tuhannya, renungkan dan lakukan, ubah hidup kita. Kan firman Tuhan ngomong, tanggalkan semua manusia lama, tapi masuk ke dalam manusia baru yang sesuai gambar kaliknya, sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita diubahkan. Jadi kalau kita gereja, kita mau diubahkan menjadi lebih baik. Kita berdoa, penyembahan kita direspon dengan Tuhan baik, dan hasilnya pun baik buat kita. Dan berikutnya apa? Tadi, ibadah yang bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Nah, kita juga harus punya komunitas yang baik. Makanya bersyukur di tempat ini ada namanya circle kalau youth ya. Nah, di sini ada nggak yang belum tergabung dalam circle? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku nih. Kayaknya nggak ada yang ngaku nih. Tapi saya berharap saudara-saudara atau teman-teman yang di Youth sekali lagi, yang belum bergabung di dalam circle, gabung yuk. Karena penting, di sana kita bisa dikuatkan satu sama lain, diberikan support, berdoa bersama. Kenapa saya bilang penting? Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah riset di Amerika Serikat. Dia melakukan penelitian dengan 16.000 orang. Mereka nggak main-main, mereka benar-benar lakukan riset 16.000 orang. Dan selama berapa lama? 20 tahun. Untuk apa? Untuk
cari tahu apakah komunitas itu merubah atau membuat masa depan seseorang ini berubah ke arahnya. Dan hasilnya dari riset tersebut mengatakan apa? 70% komunitas itu menentukan masa depan orang tersebut. Jadi kalau teman-teman Endisiut ikut komunitas circle, komunitas yang sehat akan menentukan masa depan kita menjadi yang sehat pula. Tapi kalau kita ikut dalam komunitas yang tidak sehat, riset lo ngomong, kita akan juga menuju ke masa depan yang suram. Oleh karena itu penting buat teman-teman NDC Youth untuk ada di dalam circle yang sehat. Masuklah ke dalam circle NDC Youth di tempat ini. Jangan lupa habis ini pulang daftar langsung, jangan tunggu lagi. Percaya karena itu akan mempengaruhi masa depan saudara. Ya, nah jauh sebelum riset ngomong, sebenarnya kalau kita tahu di dalam Amsal 13 ayat 20, dia berkata gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dahsyat. Penting juga buat teman-teman NDC Youth untuk belajar yuk baca Alkitab. Nih, semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Jauh sebelum riset-riset Amerika, riset-riset negara lain, tapi firman Tuhan sudah ngomong. Kalau kita bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Penting untuk kita punya komunitas yang sehat. Dan saya berharap semua teman-teman NDC Youth beribadah, ikut pengajaran atau dengarkan firman Tuhan, mau dibentuk dan masuk ke dalam persekutuan yaitu circle di tempat ini. Ya, balik lagi, kalau ada yang ngajakin masuk ke komunitas yang tidak sehat, udah tahu dong jawabannya. Jawabannya apa? Jangan ya Dek ya, jangan. Kalau teman sebelah lagi dengerin firman Tuhan main handphone, apa yang harus kita ngomong? Jangan ya Dek ya, jangan. Masuk firman Tuhan. Oke. Nah, yang ketiga, 5 menit lagi. Kalau saya ngomong yang ketiga dan terakhir, mukanya semangat semua di sini kayaknya. Senyum semua. Ya, yang ketiga, gimana sih caranya kita beribadah yang baik dan penyembahan yang baik di mata Tuhan? Ibadah yang berpusat kepada Kristus. Yang ketiga, Efesus 2 ayat 19 sampai 22 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Poin yang ketiga ini sangat penting. Teman-teman nih NDC Youth yang masih muda-muda. Kenapa? Karena zaman sekarang, ini zaman yang semakin dunia itu kata firman Tuhan semakin jahat, semakin edan. Kita akan lihat pengajaran-pengajaran yang sesat banyak. Tanpa kita sadari kadang kita lihat wow ini ibadahnya keren banget ya. Gerejanya bagus banget ya. Tapi harus kita sadar bahwa kadang tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan pengajaran kepada Kristus. Berapa banyak? Oleh karena itu penting buat teman-teman NDC Youth mengerti akan firman Tuhan. Mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita masuk ke satu tempat kita sudah rasa tuh, oh ini gak benar nih, ini gak benar nih. Karena gak berpusat pada Kristus nih. Gue harus keluar nih, gak boleh lama-lama di dalam. Bisa rusak nih. Banyak, zaman sekarang tuh terlalu edan kalau kita bilang. Zaman TikTok, zaman Instagram yang kita bisa akses di mana-mana. Betapa banyak pastor-pastor yang ada di dalam TikTok yang saya gak perlu sebut namanya. Dia mengajarkan dengan gampang, dengan nyaman, dengan enteng dan kita merasa enak ya. Tapi hati-hati, pengajarannya tidak berfokus kepada Kristus. Kita bersyukur di NDC tempat kita, semua pengajaran kita berpusat kepada Kristus. Kita belajar untuk semua yang disampaikan, semuanya berpusat kepada Kristus. Nah, penting buat teman-teman NDC Youth mengerti. Oh, kalau besok kita udah lihat nih ada sesuatu hal yang gak benar, cepat-cepat menjauh.
jangan ikutin lagi. Kenapa? Karena penyesatan-penyesatan terjadi. Semakin menuju akhir zaman, penyesatan-penyesatan itu semakin terjadi. Kita harus aware akan itu, bahaya. Kenapa? Kita akan terbawa arus dan kita lupa. Ternyata apa yang kita ikutin tuh enggak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Oleh karena itu penting buat kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya, nah balik lagi. Jadi kalau ini kita udah tahu kalau misalkan sampai teman-teman yang di Siut ada yang ngajakin nih, yuk pergi ke ibadah yang situ yuk, keren, bagus. Tetapi tidak berpusat kepada Kristus. Atau kita lihat ada TikTok, Instagram yang ngetrend tapi tidak berpusat kepada Kristus. Apa yang harus kita jawab? Jangan ya dek ya, jangan, bagus. Pulang cuman jangan yang dihafalin, jangan ya dek ya, jangan, bukan. Ya. Pulang yang harus kita hafal, ini sudah terakhir nih saudara. Ada 3 poin tadi, tapi sebelum saya tutup, ada satu quote berkata gini. Kehadiran di gereja sama pentingnya bagi seorang umat seperti transfusi darah yang kaya dan sehat kepada orang yang sakit. Betapa pentingnya kehadiran kita di gereja untuk berkumpul bersama. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau beribadah yang baik, menyembah Tuhan yang baik, tadi apa? Hadirlah di dalam gereja. Yang kedua, mau diajar dan masuk dalam persekutuan. Yang ketiga, cek pengajarannya ini apakah berpusat kepada Kristus. Dan saya percaya setiap kita kalau yang sungguh-sungguh datang, kita beribadah, menyembah dengan sungguh-sungguh, ada respon yang Tuhan berikan. Ada respon yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Respon apa itu? Yang Tuhan berikan secara gratis buat kita. Tuhan tergerak dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Hari ini saya berharap teman-teman yang di Siut semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengambil komitmen hari ini. Yuk kita mau sungguh-sungguh beribadah dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan begitu sangat baik. Allah itu sangat baik. Karena Allah sangat baik, maka kita ambil komitmen untuk itu. Yuk kita tutup dalam doa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Allah sangat baik. Dan karena Allah sangat baik, kami mengambil komitmen hari ini Tuhan. Untuk sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami sungguh-sungguh datang ke dalam hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Masa depan kami di tempat ini semua anak-anak muda diberkati oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Ada penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Mereka akan terus naik, tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mereka mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh beribadah dan menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu telah disampaikan. Biar firman ini boleh terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Pak BD Petri yang udah nyampein firman Tuhan yang berkati dan sangat memberkati kita banget. Sebelumnya siapa nih yang merasa terberkati semuanya? Nah tapi tunggu dulu guys, karena kita belum selesai ibadah. Masih ada satu segmen yang super duper spesial banget, yaitu What's Inside. Kalau minggu lalu nih kita udah dengerin dan kenalan sama bidang 1, kabit 1 yang acara ya. Dimana kita udah kenalan sama tim event, tim host, tim PA. Hari itu gak kalah keren guys, karena kita masih mau nyambut bidang pelayanan yang gak kalah asik, gak kalah penting dan gak kalah spesial. Langsung aja sama-sama kita panggil kabit 2. Silakan. Silakan duduk. Keren-keren banget ya ini ya. Oke.
Jadi tanpa lama-lama lagi nih guys, karena pasti udah pada kepo dong ya. Kira-kira Kabit Duo tuh ngerjain apa sih, ngurusin apa aja sih? Karena orangnya ini udah berlima ya, cukup banyak. Kira-kira apa aja sih? Mulai kenalan dulu dari Kokoh, sebagai apa di sini? Oh ya, mic-nya. Cek, terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Christopher Baltuin. Aku di sini bisa dipanggil Baltuin dan menjabat sebagai Kabit 2. Umur nggak usah lah ya. Harus dong. Aku ngomong nggak ada yang percaya juga. Oh oke, baiklah, boleh Bang. Umurnya 21 sebenarnya. Cuma orang-orang bilang 28. Oh iya. Ya, jadi di sini aku sebagai Kabit 2 yang dibantu juga sama teman-teman ini, nanti mungkin akan dijelasin satu-satu. Ada dari, ini para PIC by the way. Ada PIC WL, PIC Singers, PIC Pemusik, PIC-nya Haibus yang ada di pojok tadi. Sama kami ini dibantu sama 2 orang di belakang, Kajo dan Om Don sebagai soundman. Terima kasih Om. Tepuk tangan dulu guys. Iya, dan ya mungkin boleh langsung dijelasin kali ya. Karena mungkin boleh banget. Sambil dijelaskan ada yang lagi open rekrutmen juga. Jadi silakan. Langsung aja boleh, Ci, kenalan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vero. Di sini aku sebagai worship leader. Seperti yang sudah kalian tahu, kalau WL itu tugasnya memimpin pujian dan penyembahan di dalam ibadah gitu. Oke, terus boleh tampilin mungkin slide-nya ya. Kita mau kenalan ya sama main team dari worship leader. Nah, ini main team di worship leader ya. Yang sebelah kiri itu Afril, yang tengah itu aku, Vero, dan yang paling kanan itu Andrea. Oke, terus kalau buat kita mau join WL tuh bisa gak sih Ci sekarang atau gimana tuh? Sekarang sih nggak lagi open recruitment, tapi untuk nextnya kalau kalian mau join sebagai WL, mau pelayanan, punya kerinduan untuk melayani di WL, boleh banget nanti hubungi aku. Oke, di next kira-kira batch-nya bisa. syaratnya? Nah syaratnya itu aktif dalam core atau circle. Yang kedua memiliki bakat dalam bernyanyi dan memiliki komitmen dalam melayani. Datang lebih awal saat jadwal pelayanan untuk latihan bersama. Biasanya kita latihan dulu sebelum ibadah di jam 1:30 siang. Kalau di CP, kalau di LW dari jam 9 pagi. Yang keempat mengikuti ibadah NDC Youth dan pertemuan pelayanan seperti huddle, fellowship, training dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dulu buat Cipero. Sekarang bidang apa nih kok? Halo semuanya, kenalin nama aku Igo. Wah. Jadi aku di sini sebagai PIC dari Singer. Nah mungkin teman-teman bingung, Singer tugasnya apa aja sih? Masa cuma nyanyi dan nggak terlalu kedengeran mungkin ya. Nah sebenarnya Singer itu punya peran penting guys. Jadi Singer itu ngebantu WL dan membackup WL untuk building the vibe di ibadah berlangsung gitu. Boleh next. Ya, ini anggota main team saya. Mulai dari kiri ada Jonathan atau bisa dipanggil Jojo. Di tengah ada Andre yang tadi singer juga. Dan yang paling kanan yang paling ganteng. Patarno. Patarno, ya betul. Ya itu saya sendiri. Next. Nah ini mungkin beberapa cuplikan atau foto-foto waktu kita lagi fellowship. Next. Nah rules-nya apa aja sih? Rules-nya kurang lebih mirip lah sama yang di rules di WL. Mungkin yang pertama tetap harus ikut dan aktif dalam core atau circle. Terus yang kedua pastinya mempunyai talenta menyanyi dan keinginan untuk melayani dengan komitmen guys. Dan yang ketiga itu kita harus hadir atau datang lebih awal sebelum ibadah itu dimulai untuk latihan bersama tim PW lainnya gitu. Kalau nggak salah hari ini audisi singer ya kok ya? Hari ini lagi audisi singer dan kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ikut pelayanan singer atau yang ada yang merasa terpanggil untuk menjadi singer bisa ikut di batch selanjutnya gitu. Teman-teman kalau yang tertarik boleh langsung datang ya kok ya ke Ko Igo buat singer, boleh. Terus Civero buat WL. Betul. Oke, sekarang kita next nih ke bidang pelayanan selanjutnya. Halo guys, perkenalkan. Halo. Perkenalkan nama aku Jason Matthew, biasa dipanggil JM. Dan aku, ya, maaf. Banyak fansnya ya?
Tolong dikondisikan. Terima kasih. Saya sebagai PIC dari NDC Youth Musicians atau pemusik. Nah, pemusik ini ya bisa dilihat teman-teman yang ada di atas panggung ini. Di ujung sana ada drum, keyboard bass dulu, terus ada 2 keyboardis dan di sebelah sini ada 2 gitaris. Tapi kalau di LW ada perbedaan dikit, gitarisnya cuma 1. Udah. Ini slide, boleh ditampilkan slide-nya. Oke, ini slide para main team. Ada aku sendiri sebagai PIC, terus di tengah ada Brian atau BM, dan yang di sebelah kanan ada Kenneth. Tapi sebelumnya kita juga dibantu sama Richie yang main keyboard di sana. Bentar lagi Richie, seperti yang tadi Ko JJ bilang akan kuliah, jadi thank you Richie bantuannya selama ini. Gitu. Oke, boleh next kali. Oke, ini ada fellowship kita yang di sebelah kiri itu foto fellowship musicians, dan yang di sebelah kanan itu sebenarnya foto training. Jadi musicians juga ada training secara berkala. Next. Ya, ini ada beberapa foto waktu pelayanan. Yang di kiri itu waktu pelayanan di CP, yang di tengah adalah pelayanan LW, dan yang paling kanan yang bentuknya kayak foto HP itu waktu kita pelayanan di youth camp kemarin. Asik banget. Oke, next. Next. Nah, untuk rulesnya sebenarnya kurang lebih sama. Aktif dalam core atau circle, punya bakat dalam bermain alat musik, rindu untuk melayani, rindu untuk belajar, jadi lebih baik lagi, datang lebih awal waktu pelayanan untuk latihan dan mengikuti ibadah NDC Youth, fellowship, training, dan lain-lain. Gitu. Oke, jadi ini masih buka open nggak kok? Oh iya, kabar gembiranya kita lagi buka audisi. Sampai tanggal 25 nanti untuk beberapa posisi dari bass, keyboard, dan gitar. Jadi teman-teman kalau ada yang tertarik boleh nanti scan QR ya. Oke, teman-teman nanti boleh siapin HP-nya ya Kak. Habis ini kita bakal tayangin QR-nya ya, benar ya. Oke, sekarang last but not least nih, yang paling ujung, yang paling energik ya sepertinya ini. Ini dari bidang apa, Ci? Hai Bus, kukunya kenapa tuh? Hai Bus. Sorry. Oke, karena Udah saya Hai masukannya Bus, ya? bener. Kalau Hai Bus kan gak bisa diam, jadi aku izin berdiri ya. Halo, Shalom, saya Gaby, saya leader dari Hype Bus. Aku di sini bersama para main team, boleh ditunjukin slide-nya. Perkenalkan slide main team, iya. Ya, ini teman-teman sepantaran saya. Kita semua memimpin Hype Bus, baik di CP sama di LW. Jadi Grace juga sebenarnya PIC dari LW. Kita datangkan langsung ke sini. Iya. Terima kasih Grace. Impor langsung betul, sini. Betul. Nah, seperti kalian lihat, Hype Bus tuh yang pelayanan di sisi kiri panggung. Kalau tim PW memeriahkan secara musik, nah kita memeriahkan secara gerakan dan teriakan. Betul, gitu. berarti tadi yang dari kan, itu Hype Bus ya Betul, Ci, ya itu bukan sesuatu hal yang mengerikan, tapi emang kita biar semangat aja gitu. Jadi jangan takut, jaga terus kayak, apa nih? Iya, oke, sorry ya. Nah, boleh ditampilkan juga pelayanan, foto-foto pelayanan kita. Jadi bersyukur, puji Tuhan, tim Hype Bus tuh CPLW udah 60 orang dari yang awalnya kita harus pelayanan tiap minggu, tapi sekarang kita udah ada tim jadi bisa tukeran. Dan puji Tuhannya kita lagi buka rekrutmen. Betul. Jadi buat kalian yang semua terpanggil di bidang bertalenta di bidang menari, terus suka bilang, kayaknya ini mah kurang semangat. Nah, join aja, kita sama-sama mau belajar buat melayani Tuhan. Kita upgrade terus ya, Ci. Benar, kan bosen ya ngeliatnya muka itu aja, nah kita butuh muka-muka baru gitu. Betul sekali. Bener gak Hipus? Betul, mantap. Nah syaratnya apa? Aktif dalam circle, pasti dong. Terus ya kita punya komitmen melayani, terus datang lebih awal di setiap pelayanan, benar. Ya. Nah audisinya kita buka sampai tanggal 31 untuk yang CP dan onsite-nya di tanggal 7. Jadi kalau kalian emang rindu pelayanan dan available, please hadir, nanti QR-nya ditunjukin di akhir gitu. Ya, Oke, thank you semua. Thank you, Ci. Oke, kalau gitu teman-teman, tadi kan udah dikasih tahu nih sama para leaders ya dari Kabit 2, kalau beberapa dari mereka tuh lagi buka pendaftaran nih guys. Jadi boleh aja tampilin langsung di depan. Nah, jadi buat kalian yang emang tertarik banget
dan punya passion di bidang pemusik, di bidang singer atau mau jadi WL atau bahkan Hypebeast yang mau nari-nari, boleh banget langsung kalian scan di depan karena tadi Hypebeast lagi buka, pemusik lagi buka, dan buat WL sama singer boleh aja langsung kalian tanya-tanya aja kalau ada pertanyaan. Nah sekarang boleh langsung kita bangkit berdiri dulu lah ya. Terus tadi itu ada tambahannya dari Kobaltun mungkin. Tambahan? Tambahan apa nih Ko? Oh. Oke. Ya, jadi tadi mungkin ada peraturan yang cukup general lah ya untuk tim PW dan juga Hypebeast. Cuma ada 2 tambahan lagi. Ya peraturan informal kita. Yang pertama, kalian untuk join sama kita itu harus punya selera humor yang sangat rendah. Very low. Serendah apa tuh kok? Serendah apa? Karena ini pokoknya semuanya PIC-nya nih suka jokes bapak-bapak. Oh oke. Contoh. Oke, contoh. Boleh. Tempe itu kan bikinnya lama. Kenapa tempe bikinnya lama? Nggak tahu, fermentasi bukan? Karena bahannya ke-delay. Oh. Oke. Terima kasih. Oke. Itu baru 1, mau lagi? Ada lagi. Mau lagi? Enggak, udah cukup. Nambah. Oh, boleh. Enggak, udah cukup. Oh, udah cukup. Ya, yang kedua, yang terakhir ya nanti ya kalau misalnya teman-teman udah bergabung sama kami di sini, biasanya kami itu setiap selesai pelayanan ada ya mungkin 10-15 menit tambahan untuk kita sama-sama evaluasi. Untuk sama-sama kita mengevaluasi apa yang udah kita pelayanan, kekurangannya apa yang bisa kita improve masing-masing gitu. Dan setelah selesai evaluasi, kita ada yel-yel. Jadi kalian harus bisa yel-yel kita gitu. Boleh dong yel-yelnya? Malu gue. Malu banget. Ya ini agak sedikit tidak kreatif. Jadi kita juga mencari tim kreatif untuk yel-yel dari tim PW ya. Jangan aku yang teriak lah. Oke, langsung ya berarti ya. Oh nih, oke. NDC, piu! Jaya! Tepuk tangan lagi buat kami 2. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Silakan turun, Bapak Ibu semuanya. Dari 6 orang di sini 4 single, 2 taken. Nanti mau tahu, nanti aja taunya, cari tahu sendiri. Yuk kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Thank you PDP Tri Sasono Kimas, jangan ya Dek ya, jangan Dek. Jangan sampai hafal itu pulang kita tahu kebenaran firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa, kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Aku berdoa supaya hadirat-Mu bukan hanya kami rasakan cuma dalam ibadah, tapi dalam kehidupan kami, Engkau beserta dengan kami. Dan Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Tapi sebelum kami mengakhiri ibadah kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. 1 minggu ke depan aku berdoa supaya semua yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Hidup kami jadi berkat bagi banyak orang dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau akhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam satu nama yang perkasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, Amen. Alright, see you next week. God bless you all guys.